Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia Zahra, kelas 9B. Di sini saya akan presentasi tentang Wali Songo bab 5. Wali Songo terdiri atas dua kata, wali dan songo. Wali adalah sekelompok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi perintah untuk membawa ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Songo menunjukkan jumlah 9. Wali songo dapat diartikan 9 orang wali. Ada pula yang mengartikan songo itu bukan angka 9 dalam pengertian jumlah, tetapi menunjukkan hal yang sakral atau suci. Wali Songo ulama masa lalu yang dihormati serta dimuliakan masyarakat Pulau Jawa. Wali Songo mendakwakan Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Mereka diberi gelar susunan atau susuhunan, artinya yang dijunjung tinggi atau gelar yang tinggi dan mulia. Wali Songo dikenal sebagai generasi pelopor dakwah, khususnya di Pulau Jawa. Mereka berdakwah menggunakan cara-cara rasional baik dalam pemilihan sarana dan media maupun metode dan sistem pendekatan. Mereka dapat menunjukkan jalan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan pribumi. Berikut geografi ke-9 Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gersik. Nama asli dari Sunan Gersik ialah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gersik keturunan ulama dari Persia, memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW jika dirunut silsilahnya sampai kepada Husain bin Ali cucu beliau, anak dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Sunan Gersik menyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa. Ia hijrah ke Pulau Jawa, tempatnya di daerah Gersik, Jawa Timur. Oleh karena itu dikenal pula sebagai Sunan Gersik. Masyarakat juga menyebut beliau kakek bantal sebagaimana tulisan pada batu nisan makam. Dalam berdakwah kepada masyarakat, Sunan Gersik selalu hati-hati dan bijaksana. Beliau berupaya mengadakan pendekatan secara personal. Beliau memperkenalkan budi pekerti dan diajarkan Islam dengan tutur kata sopan dan lemah lembut, sehingga banyak penduduk Jawa yang tertarik memeluk agama Islam. Maulana Malik Ibrahim wafat tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 9 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Gersik. Yang kedua, Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel anak dari Maulana Malik Ibrahim bersama sang adik Sayyid Alif Murtado masuk Pulau Jawa tahun 1443 Masehi. Tahun 1450 Masehi, Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban yang sudah memeluk agama Islam. Dari pernikahan tersebut lahir dua orang putra yang juga termasuk Wali Songo, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Mereka menetap di daerah Ampel Denta, pemberian Raja Majapahit. Di sana Raden Rahmat mendirikan masjid dan membuka pondok pesantren sehingga dikenal sebagai Sunan Ampel. Adapun jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan di kota Majapahit, namun juga meluas sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan. Tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel wafat dan dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri ialah Raden Paku. Sunan Giri putra dari Syekh Maulana Ishak, sahabat Sunan Ampel. Sunan Giri lahir di Blambang tahun 1442 Masehi. Beliau diyakini sebagai tokoh fakih dan menguasai ilmu falak atau perbintangan. Beliau murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Sunan Giri wafat tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di daerah Giri, Gersik, Jawa Timur. Yang keempat, Sunan Bonang. Nama asli dari Sunan Bonang ialah Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang anak dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila yang lahir tahun 1465 Masehi. Beliau belajar dasar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, beliau berkenan kemudian menetap di Bonang, sebuah desa kecil di Lasem, Jawa Timur, dan mendirikan pesantren yang sekarang dikenal sebagai Watu Layar. Di tempat itu, Sunan Bonang mengajar dan mengembangkan Islam. Sunan Bonang orang yang tawadhu dan disiplin, terutama dalam menempuh pelajaran. Sebagai putra pemimpin Wali Songo, tidak diragukan ia memperoleh pengembangan jasmani dan rohani yang sangat berat.
Dalam hidup beliau menempuh jalan para safi dan terkenal zuhud dan wirai. Beliau mendapat bimbingan langsung dari ayahnya Sunan Ampel. Dalam berdakwah, Sunan Bonang gemar mengunjungi daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura maupun Pulau Bawean. Tahun 1525 Masehi ia meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung Tuban. Yang kelima, Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat ialah Raden Kosim. Sunan Derajat putra dari Sunan Ampel yang lahir di Ampel, Surabaya tahun 1470 Masehi. Beliau saudara kandung Sunan Bonang. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Makam beliau tidak pernah sepi dari ziarah tanah air. Sunan Derajat sebagai wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan sekaligus melestarikan budaya serta benda sejarah. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Sahid. Sunan Kalijaga putra dari Adipati Tuban bernama Tumegung Wilatikta. Sejak kecil dalam dirinya sudah tampak jiwa luhur yang ditandai dengan selalu taat kepada agama dan berbakti kepada orang tua, serta mempunyai sikap ulas asih kepada semua orang. Beliau menjadi murid Sunan Bonang, kemudian menikah dengan putri Maulana Ishak. Sunan Kalijaga mempunyai nama dan gelar, di antaranya Berandal Lokajaya, Syekh Melayu, Pangeran Tuban. Kalijaga berasal dari bahasa Arab Qadi Zaka, yang berarti hakim yang suci, karena beliau pernah menjabat sebagai hakim di Kesultanan Demak. Pada pertengahan abad ke-15 Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di daerah Kadilangu dekat Demak. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus ialah Ja'far Shotib. Sunan Kudus putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji yang berasal dari Jipang Panolan, sekarang wilayah Kabupaten Blora, dan menjabat sebagai Panglima Kesultanan Demak. Ibunya bernama Syarifah, putri Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Sunan Kudus keturunan ke-14 dari Husain bin Ali. Sunan Kudus berperan besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau menjadi panglima dan hakim peradilan negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Sunan Kudus pernah mengembara ke Tanah Suci, Mekah, untuk memperdalam agama. Setelah kembali dari Mekah, beliau mendirikan pusat keagamaan yang diberi nama Kudus, diambil dari nama Al-Quran Palestina, sehingga beliau lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Yang kedelapan, Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria ialah Raden Umar Said. Sunan Muria anak dari Sunan Kalijaga dari istrinya bernama Dewi Saro. Sunan Muria mencerminkan seorang sufi zuhud yang memandang dunia sangat kecil. Oleh karena itu, beliau tidak silau akan gemerlap dunia. Tugas sehari-hari mengasuh dan mendidik para santri yang hendak menyelami ilmu tasawuf. Didampingi putranya Raden Santri seperti sufi lain, Sunan Muria mencerminkan pribadi yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidup banyak dihabiskan untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Adapun cara yang ditempuh Sunan Muria dalam menyiarkan Islam dengan mengadakan kursus bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhir di lereng Gunung Muria, tempatnya di daerah bernama Culu, 18 km ke utara Kudus. Di atas Bukit Muria itulah letak makam Sunan Muria, tempat di belakang masjid yang konon dibuat beliau sendiri. Namun, masjid itu sekarang telah diperbaiki kecuali hanya beberapa bagian yang masih dipertahankan keasliannya. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati ialah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati anak dari Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Adapun ibunya Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mesir dan wafat tahun 1568 Masehi.
Kegiatan dakwah berpusat di daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Beliau juga belajar pada Sunan Ampel di pesantren Apel Denta dan di pesantren Amparan Jati berguru kepada Syekh Datuk Kafi atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Nur Jati. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak dan atas restu kalangan ulama, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.